Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, welcome back everyone. Welcome to my video. And in this video, we are going to discuss. I will tell you about the material for our English class, and the topic is about giving advice and making offers. Ya, jadi di video ini, Mister akan menjelaskan tentang materi pertama di kelas 11 ya, yaitu topiknya adalah tentang giving advice and making offers. Yuk, mari kita mulai. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita sebaiknya mengetahui dulu apa sih learning objectives ataupun tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah identify the characteristic of advice and offers, yaitu mengidentifikasi karakteristik ataupun ciri-ciri dari advice dan offers. Kemudian kita akan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan juga ciri kebahasaan dari advice dan offers. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar bagaimana untuk memberikan advice ataupun membuat offers berdasarkan situasi yang nanti akan diberikan. Nah, selanjutnya kita mulai dari definisi dulu. Tentang advice. Apa itu advice? Nah, jadi definisinya advice adalah an opinion or a suggestion about what somebody should do in a particular situation. Nah, jadi artinya adalah sebuah opini ataupun sebuah saran tentang apa yang seseorang seharusnya lakukan dalam suatu situasi tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari advice. Atau singkatnya pengertian dari advice itu adalah saran. Ya, jadi advice itu adalah saran. Nah, selanjutnya biasanya ungkapan advice dalam bahasa Inggris itu menggunakan models. Yang pertama adalah should atau bisa juga menggunakan ought to. Nah, arti dari kedua models ini adalah bisa artinya seharusnya, bisa juga artinya sebaiknya atau semestinya. Kita lihat ada contoh kalimat di sini. You should do some exercise. Nah, jadi kita artikan kamu sebaiknya melakukan olahraga. Nah, disinilah contoh ungkapan advice atau saran. Atau bisa juga contoh yang kedua, you ought to eat more fruit and vegetables. Kamu sebaiknya makan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, itu juga contoh ungkapan advice. Begitu ya. Jadi advice tadi artinya apa? Artinya adalah saran, dan biasanya ungkapannya menggunakan kata should dan ought to. Oke, kita lanjutkan definisi yang kedua, yaitu definisi dari offer. Apa sih offer itu? So, the definition is an act of saying that you are willing to do or to give something for somebody. Nah, jadi artinya adalah offer itu sebuah tindakan mengatakan bahwa kamu itu berkemauan untuk melakukan atau memberikan sesuatu kepada seseorang. Nah, itu ya pengertian definisi yang panjangnya. Atau kalau arti singkatnya, offer itu adalah penawaran. Nah, misalnya kita menawarkan sesuatu kepada seseorang, itulah namanya offer. Kemudian keterangan tambahannya, biasanya models yang dipakai untuk membuat ungkapan offer itu adalah yang pertama would. Perhatikan cara bacanya, would, L-nya tidak perlu kita baca ya, would, dan can atau could. Ya. Nah, contoh kalimatnya di sini, would you like to drink? Would you like to drink? Artinya, maukah kamu minum? Nah, itu kan menawarkan ya. Berarti kita menawarkan, artinya offer. Gitu. Kemudian contoh kedua, can I get you a glass of water? Can I get you a glass of water? Bisakah saya mengambilkan kamu segelas air? Nah, itu juga merupakan ungkapan untuk menawarkan sesuatu. Yang bahasa Inggrisnya adalah offer. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh
ada percakapan yang di dalam percakapan tersebut akan ada ungkapan-ungkapan memberikan penawaran dan juga memberikan saran. Nah, sebelum percakapan tersebut kita tampilkan, ini ada list ataupun daftar VOTD, yaitu kosakata yang nanti akan berada di dalam percakapan. Ya, kita baca dulu. Cara bacanya perhatikan. Advice, artinya silakan dilihat di sebelah kanannya ya. Advice itu artinya saran, kemudian ada offer, worry, need, kemudian put, dictionary, kemudian should, mine, yours, use, savior, kemudian going to. Dilanjutkan dengan kata kerja ke satu. Nah, ingat ya, going to jika di depannya kata kerja ke satu artinya adalah akan. Misalnya going to study, artinya berarti akan belajar, bukan pergi belajar ya. Misalnya arti selanjutnya going to sleep, artinya akan tidur. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dialognya. Dialog 1. Perhatikan. Mister akan membacakan dialognya, silakan didengarkan dan cobalah untuk memahami maknanya. Are you okay, Bill? You look worried. Do you need any help? I can't remember where I put my dictionary. I have an English class after the break. What should I do? You can use mine if you want to. I don't have English today, so I'm not going to use it. Oh, thank you so much, Anita. You are my savior. You're welcome. Nah, inilah contoh dialog yang pertama dan ada 3 kalimat yang ditebalkan. 3 kalimat yang ditebalkan itu akan kita bahas ya. Oke, mari kita bahas. Nah, ini adalah 3 kalimat yang tadi. Sekarang kita akan mengartikannya, kemudian kita menentukan kalimat tersebut adalah advice atau saran, ataukah kalimat tersebut adalah offer atau penawaran. Oke? Do you need any help? Artinya, apakah kamu butuh bantuan? Ayo, coba dijawab. Itu adalah advice atau offer? Ya, jawaban yang benar adalah offer. Itu adalah kalimat yang menawarkan sesuatu, yaitu berupa pertolongan. Artinya dia adalah offer. Kemudian kalimat kedua, what should I do? Apa yang seharusnya aku lakukan? Itu menanyakan untuk menanyakan saran atau meminta sesuatu ya. Iya, itu adalah kalimat yang menanyakan saran, yaitu advice. Kemudian yang ketiga, you can use mine if you want to. Kamu boleh kok atau kamu bisa pakai punya saya jika kamu ingin atau jika kamu mau. Nah, itu saran atau penawaran? Ya, itu adalah penawaran, yaitu menawarkan sesuatu. Oke, kita telah membahas contoh dialog yang pertama. Sekarang kita lanjut ke dialog yang kedua, tapi sebelum itu kita bahas dulu kata-kata yang ada di dalam dialog yang kedua. Silakan didengarkan dan kalian fokus ke artinya yang ada di sebelah sini. Get, got, kemudian grade, artinya nilai atau tingkat ya. Kemudian should, kemudian advice, try, beginner, hear, heard. Hear, heard. Kemudian better, choose, subject. Ya, subject di sini artinya kita artikan mata pelajaran ya, untuk sesuai dengan konteks di dialognya nanti. Oke? Sudah paham ya? Sekarang kita langsung ke dialog kedua. Alright. Okay, so this is the second dialogue, the dialogue 2. I will read the dialogue and you please listen to me carefully and try to understand the meaning or the content of the dialogue. Okay, I will read it for you. I've got a bad grade in English again. I think I should do something about it. Do you have any advice for me? I think you should try this website. It's a fantastic website for beginners. I've heard about it,
But what do you think I should start with? Well, you'd better start by choosing the subject, then you can try the activities. Okay, thank you for your advice. Ya, itulah dialog keduanya. Nah, di sini ada beberapa kalimat juga yang dihitamkan. Artinya, kalimat tersebut mengandung ungkapan advice dan ungkapan offering ya barangkali ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dialog ini. Nah, ini adalah 4 kalimat yang tadi dihitamkan di dalam dialog 2. Mari kita bahas. Do you have any advice for me? Apakah kamu punya saran untukku? Nah, itu untuk apa ya? Advice atau offer? Yes, itu adalah advice. Ya, dia menanyakan saran. Next, the second sentence, the second expressions. I think you should try this website. Saya pikir kamu sebaiknya mencoba website ini deh. Nah, itu saran atau penawaran. Iya, itu juga saran, ya, dia menyarankan. Next, the sentence number 3. What do you think I should start with? Menurut kamu saya harus mulai dari mana? Nah, itu apa ya? Menanyakan saran atau meminta penawaran? Yes, dia menanyakan saran. Dan terakhir, you'd better start by choosing the subject. Kamu lebih baik mulai dari memilih mata pelajarannya dulu. Itu adalah advice atau offer. Yes, ini juga adalah advice. Jadi semuanya advice ya. Semuanya adalah kalimat yang berupa ada yang menanyakan saran, ada juga yang memberikan saran. Intinya semuanya tentang advice. Oke, alhamdulillah, very good. Nah, sekarang yang terakhir, ini adalah contoh dialog yang ketiga. Dan ini daftar kosakatanya banyak ya. Daftar kosakatanya cukup banyak. Dan ya, mari kita bahas. Silakan didengarkan. Please listen to me carefully. I will read the vocabularies for you. Perhatian ya cara bacanya. Ini adalah headache. Cara bacanya headache. Kemudian feel, pain, chest. Kemudian appetite. Artinya nafsu makan, appetite. Kemudian actually, enough. Perhatikan, enough. Lately, often. Late night. Few. Taste, bitter, take care, better. Perhatikan beda ya, bitter artinya pahit, kalau better artinya lebih baik. Kemudian become, ill, ini I ya, ill, I-double-L. Prescribe, medicine, take medicine. Kemudian should, twice, however, strongly, recommend, exercise, plenty, kemudian terakhir fresh air. Oke, nah selanjutnya di dialog ketiga, yang mana adalah dialog terakhir untuk materi di video ini. Silakan sekali lagi didengarkan, Mister akan bacakan dan kalian cobalah pahami apa arti dari dialog ini. Oke. Let's start. Good afternoon, doctor. Good afternoon, Paula. How can I help you? I have a very bad headache, doctor, and I also feel pain in my chest. Do you sleep well and have a good appetite? Actually, I haven't had enough sleep lately, doctor. I often study until late at night. And in the past few weeks, food often tastes bitter. You should take care of yourself, or you might become seriously ill. I'll prescribe some medicine for you. You should take it twice a day. However, I strongly recommend you do some physical exercise and take in plenty of fresh air. Hopefully, in a few days, you will find your appetite returning. Thank you, doctor. Oke, itu adalah dialog yang terakhir pada video kali ini. Silakan dipahami dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Mister melalui WA grup kita dan insya Allah akan Mister bahas lebih jelas lagi.
jika kalian ada pertanyaan. Nah, ini adalah slide terakhir. Ini adalah kalimat-kalimat yang berisi ungkapan advice ataupun offering. Nah, untuk slide yang ini silahkan kalian yang menjawabnya ya. Coba yang pertama, how can I help you? Bagaimana atau apa yang bisa saya bantu? Yo, itu advice atau offer. Silahkan dijawab. Kemudian kalimat kedua, you should take care of yourself. Nah, kamu harus merawat atau menjaga diri kamu. Itu advice atau offer ya. Kemudian yang ketiga, you should take it twice a day. Kamu sebaiknya minum obat ini 2 kali sehari. Ayo, itu advice atau offer. Kemudian yang terakhir, I strongly recommend you do some physical exercise and take in plenty of fresh air. Artinya, saya sangat menyarankan kamu untuk melakukan olahraga dan juga untuk menghirup udara-udara segar ya, menghirup udara yang segar. Itu adalah advice atau offer. Silahkan jawab ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke. Nah, itulah untuk video penjelasan kali ini. Setelah ini Mister akan berikan sesi untuk kita diskusi, untuk sesi tanya jawab jika ada yang mau dibahas. Dan setelah itu kita akan mengerjakan latihan sama-sama. Latihannya dalam bentuk Google Form yang linknya akan segera Mister berikan setelah Mister tutup video ini. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kita tutup dulu untuk sesi penjelasan video ini. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.